Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pesantren awal yang disebut super klasik atau periode pertama adalah berupaya menyebarkan Islam dengan mengambil fokus pada lembaga pendidikan yang tentunya tidak lepas dari grand design untuk menyebarkan Islam. Jadi pondok pesantren itu muncul, istilah pondok pesantren muncul setelah Islam. Sebelum Islam namanya beda-beda, bisa namanya sanggerahan, bisa namanya padepokan. Tapi setelah Islam menggunakan istilah pondok pesantren. Bukan pesantren saja, tapi jadi satu, pondok pesantren. Kemudian kitab suci yang dimaksud adalah Al-Quran. Tetapi Al-Quran dalam bentuknya yang sederhana, difahami sederhana, dan penerjemahan yang bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa itu tidak mentransformasi banyak istilah Arab ke dalam bahasa Jawa, tetapi yang istilah Arab itu dijawakan supaya orang Jawa merasa lebih enjoy, lebih enak mendengar dan tidak merasa dirinya itu dirubah menjadi Islam. Jadi mereka tidak merasa dirinya dirubah. Seakan-akan tetap berada di wilayah orang Jawa, seakan-akan dia masih Hindu, padahal sebetulnya sudah diislamkan. Tadi sudah saya sampaikan ada kebijakan untuk merubah aksara yang asalnya menggunakan aksara Jawa Ono Coroko itu dirubah menjadi huruf Jawi, istilahnya ya, huruf Jawa. Huruf Jawa itu dalam pengertian pekon. Kalau kita menggunakan pekon, kalau orang Malaysia bilang huruf Jawi, orang Malaysia, huruf Jawa. Ya, jadi kan ada ininya, apa namanya, huruf Jawa itu kan ono coroko, Joto Sewolo ada 20, kemudian yang Arab kan ada 28. Tapi ada beberapa suara yang di Arab tidak ada, seperti nga itu tidak ada. Kalau Malang, orang Arab tidak bisa. Maka pakai ain diberi titik 3 di atasnya. Nah itu sudah mulai di zaman Wali Songo itu bagaimana mentransformasikan huruf Arab ke dalam huruf Jawa. Nah itu, dan nanti polanya itu menggunakan apa yang disebut dengan istilah tulisan miring. Nah, tulisan miring itu kalau ada bahasa Arab, kemudian di bawahnya ada makna gandul. Kalau orang pesantren biasanya menggunakan istilah makna gandul. Nah, itu orang kalau menjadi tokoh agama harus bisa ini, harus bisa makna gandul itu. Dan nanti dipolakan secara nahwu, kalau utawi, kalau mubtada, kalau iku itu khobar misalnya. Utawi sekihi puji iku lillahi kedue Allah. Nah, itu nanti diberi tanda makna gandul di bawahnya. Itu yang disebut dengan tulisan miring. Tetapi walaupun ada tulisan seperti itu, Arabisasi tulisan tidak memaksakan atau merubah huruf Jawa Ono Coroko itu untuk hilang, tetap. Dan itu diabadikan dalam budaya-budaya. Misalnya dalam budaya di orang Jawa itu, kalau orang hamil pertama itu kan diselamati itu, yang disebut dengan tingkepan. Nah, di tingkepan itu orang harus tafaul atau optimis menginginkan anaknya itu supaya menjadi orang baik. Maka di situ ditulis
Kalau Anda sampai sekarang itu masih berjalan itu, ditulis di apa tunas kelapa, kelapa muda, biasanya begitu. Nah, itu ditulis, di situ ditulis huruf Arab, alif ba ta sa ja jim dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada tulisan ono coroko tata sawolo dan seterusnya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa budaya pesantren atau budaya lembaga pendidikan yang dibentuk oleh para wali, para penganjur Islam itu menggunakan pendekatan budaya, terutama di bidang tulisan, tapi tulisan itu tidak dipaksakan, bahkan dibuat seiring. Jadi karya-karya tulis tentang keislaman yang ditulis dalam bahasa Jawa itu tetap berjalan. Karya tulis yang ditulis dalam huruf Arab itu tetap berjalan seiring. Dan penerjemahan itu tetap penerjemahan Jawa, walaupun istilah itu dalam bahasa Arab, tapi dicari padanannya yang lebih dekat dalam istilah orang Jawa. Itu kita menemukan bukti dari tulisan Sunan Giri yang ditemukan di Belanda. Di Belanda itu ada ditemukan manuskrip bahasa Al-Quran yang dari manuskrip yang Sunan Giri menulis namanya Sitin Masalah, 60 masalah. Yang diantara Sitin Masalah itu ada terjemahan misalnya innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ulama di situ diartikan oleh Sunan Giri sebagai pendeta. Ulama itu tidak diartikan ulama, tapi diartikan pendeta. Atau di dalam hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama di situ diartikan sebagai pendeta. Bahasa Jawanya begitu. Itu menunjukkan bahwa para penganjur Islam itu mengikuti grand design yang ingin Islamisasi tanah Jawa itu berjalan damai, tidak ada benturan budaya, tapi yang ada adalah akulturasi budaya. Nah, itu untuk pesantren-pesantren awal seperti itu. Jadi seluruh institusi model sehingga pesantren itu punya definisi apa itu pondok pesantren. Yang pertama itu ada kiainya, bedande yang asalnya ditransfer dari bedande atau dari pendeta. Kemudian yang kedua itu santri, memang diambil dari kata cantrik, pengikut daripada bedande. Kemudian yang ketiga ada sastri, kitab suci yang dulu di Hindu Buddha itu ada kitab suci yang digunakan. Kemudian di Islam akhirnya menjadi Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada masjid, tempat-tempat belajarnya, itu unsur yang keempat. Yang dulu adalah pura atau tempat ibadahnya orang Hindu itu, orang Buddha, itu menjadi masjid, tempat ibadah, atau musola, kalau nggak masjid, musola, karena yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, itu ada asrama. Nah, dulu ada padepokan, kemudian ini diambil dari Arab menjadi pondok. Maka unsur dari ada pengajian kitab sucinya itu disebutkan sebagai kitab klasik, itu pemahaman lama. Nah, itu yang menjadi dasar awal munculnya pondok pesantren yang merupakan transformasi dari lembaga yang tersedia di kalangan Hindu Buddha diislamkan tanpa menimbulkan benturan budaya. Inilah yang disebut dengan Islamisasi model akulturasi budaya. Mungkin dalam hal-hal tertentu muncul sinkritisme, tetapi itu dibiarkan karena supaya tidak terjadi benturan, dibiarkan dulu. Nanti baru ada pembaruan-pelurusan dalam periode-periode berikutnya.